hal yang lebih baik ketika seseorang ini mengalami yang buruk atau mencegah keburukan itu supaya tidak terjadi, supaya terjadilah kebaikan. Nah, tentunya hal-hal ini kita harus mengetahui makna-makna apa yang kita kerjakan. Nah, sebagai contoh kalau kita mendengarkan satu cerita wayang, intisari dari ruatan ini memberikan pencerahan. Ketika dia melakukan suatu manusia itu melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu tindakan yang tidak benar, maka akan ada sengkolo. Sengkolo itu ada suatu keburukan. Nah, tetapi itu pun juga tidak lepas dari petuah-petuah yang diberikan juga. Misalkan nih, kalau perempuan nggak dapat jodoh, bisa saja perempuannya ini terlalu jual mahal, ya kan? Ini juga ngoto, misalnya menuju. Kemudian to itu bisa dikatakan sebagai tatanan. Nanti bogo, bogo itu adalah makanan. Jadi menuju tatanan. Sudut pandang Rahayu. Rahayu, Nggih, Rahayu Sugeng Dalu, Raden Kusuma. Sugeng Dalu Pak Cahyo Aji. Seperti biasa Pak Cahyo Aji, kita akan memberikan wawasan sudut pandang dari Nomohayu. Di dalam podcast ini tentunya akan kita bahas satu hal yang sangat populer nih Pak, khususnya kalangan pengait kepercayaan, yaitu salah satu ritus yang menjadikan solusi bagi permasalahan kehidupan manusia. Tentu kalau kita bicara ritus itu banyak sekali, tetapi ini ritus yang khusus yaitu tentang ruatan. Nggih. Tentunya kalau kita pahami bahwasannya ruatan itu sumbernya dari Serat Murwokolo. Iya. Nah, dari Serat Murwokolo sendiri di situ menceritakan tentang Sukerto. Jadi kalau kita bicara Sukerto itu kan banyak sekali nih Pak Cahyo Iya. Aji di dalam prosesi ruatan. Seperti pengalaman yang pernah saya lakukan. Jadi sudah beberapa kali kebetulan saya menjalankan ruatan secara massal Iya. yang sumbernya dari Serat Murwokolo, di mana di dalam Serat Murwokolo itu kan banyak mantra-mantra. Tentunya yang unik di dalam proses ritus ini kan problematik ketika dilakukan ruat itu bisa dituntaskan atau ibaratnya itu bisa selesai dengan adanya ruatan. Sebelumnya ini saya mau mendapat tanggapan Pak Cahyo Haji ini terkait masalah permasalahan kehidupan manusia itu, apakah dengan prosesi ruat itu bisa betul-betul terselesaikan atau tidak. Karena terlepas dari nanti kita akan bahas tentang isi atau secara detail ruatan itu sebenarnya seperti apa. Dan leluhur kita itu mengajarkan ruatan itu tujuannya seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas secara detail di podcast kita kali ini. Monggo Pak Cahyo Haji. Ya. Ya, terima kasih Raden Kusuma. Kalau kita bahas mengenai ruatan, suatu peninggalan leluhur Nusantara yang sangat sakral, terutama adalah kehidupan masyarakat Jawa. Bagaimana kita menjalankannya yang utama dalam prosesi ruatan ini? Apakah nanti ruatan ini berhasil atau tidak? Banyak faktor yang mempengaruhinya. Karena ruatan ada yang dijadikan sebagai budaya, yang menceritakan cerita-cerita wayang, tetapi ada juga ruatan yang sifatnya spiritual dengan membangun pondasi perilaku budi pekerti dari yang diruat dan keluarganya, juga menciptakan sesuatu yang baru dalam perilaku kehidupan yang diruat. Kalau dilakukan tentunya akan merubah tingkat kehidupan ataupun perjalanan kehidupan yang diruat. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman yang universal dan harus dimengerti intisari-intisari dari sandi-sandi atau perlambang-perlambang yang leluhur kita menyampaikannya di dalam cara seperti ruatan dengan adanya cerita pewayangan. Nah, kalau itu digabungkan yaitu malah lebih bagus lagi Bagus. karena kita menjalankan spiritualnya juga menjalankan budaya leluhur yang harus kita lestarikan. Karena setiap orang tidaknya memang harus dilakukan namanya ruatan. Dan ruatan itu kalau misalkan bisa ya tidak hanya sekali. Karena kan namanya setiap kita melangkah, manusia menjalani kehidupan, itu pasti melakukan namanya perbuatan salah. Dan perbuatan salah itu kalau misalkan kita ketahui dan kita lakukan ruatan, tentunya akan menjadi pengingat-ingat bahwa kita nanti akan bisa berbuat lebih baik nanti ke
ke depannya. Jadi karena ruwatannya adalah suatu prosesi ataupun tata cara untuk menghilangkan ataupun mengurangi segala sesuatu yang jelek ataupun yang buruk, kemudian diganti, ditata dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Pak Cahyoaji, bahwa pada umumnya masyarakat yang belum mengenal tentang ruatan ini kan masih belum tahu sebenarnya tujuan ruat itu di apa. Apakah ruatan itu menjadi satu kewajiban dan apa sih sebenarnya manfaat dari ruatan tersebut kan gitu. Ya, Masyarakat saat ini menganggap bahwa kehidupan ini kan berjalan sudah sesuai dengan kodrat dan segala macam sehingga apa yang terjadi pada diri manusia itu sudah ada suratannya, sudah ada garisnya. Terus apa sih peran ruatan ini sendiri? peran ruatan ini ya sangat penting sekali. Contohnya adalah membangun suatu karakter ataupun membangun suatu hal yang lebih baik ketika seseorang ini mengalami yang buruk atau mencegah keburukan itu supaya tidak terjadi, supaya terjadilah kebaikan. Nah, tentunya hal-hal ini kita harus mengetahui makna-makna apa yang kita kerjakan. Nah, sebagai contoh, kalau kita mendengarkan satu cerita wayang, kemudian melakukan ruatan, masyarakat awam hanya mengira dengan melakukan ruatan, ada pagelaran wayang kulit untuk ruat, itu sudah selesai semuanya. Contohnya begini, banyak sandi-sandi perlambang yang dijelaskan dalam cerita ruatan itu. Sebagai contoh adalah dalam cerita Jawa, Bathara Kala itu tentunya akan berhubungan dengan dua makna. Satu, kala yang berhubungan dengan waktu. Satu, kala yang berhubungan dengan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jelek. Ini memang yang harus diruat. Kalau dalam cerita pewayangan, bagaimana nih terjadinya Bathara Kala? Bathara Kala kan terjadi karena terjadi perbuatan yang salah karena menuruti hawa nafsu. Hmm. Siapa yang salah dalam menurutin hawa nafsu? Yaitu adalah Sang Yang Jagat Girinoto atau Bathara Jagat Girinoto. Ya, dikatakan Bathara Jagat Girinoto adalah yang mengatur kehidupan para dewa dan kehidupan para manusia Hmm. dalam membuat tatanan. Nah, ini hanya sebagai perlambang. Nah, siapa nih yang berhak mengatur diri kita? Ya, Yang berhak mengatur diri kita nggak ada lain ya, diri kita sendiri. diri kita sendiri, betul. Atau Bathara Guru atau Jagat Girinoto dalam diri kita ini ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Bagaimana ini komo yang salah ataupun komo yang terjatuh tidak pada tempatnya. Makanya dikatakan di situ menjadi Bathara Kala. Setiap manusia laki-laki hampir pernah menjatuhkan komonya kepada tempat yang tidak semestinya. Pastinya. Oleh karena itu juga menjadikan sesuatu hal menuruti hawa nafsu tadi. Oleh karenanya itu harus dilakukan namanya ruatan juga. Karena sebenarnya yang komo tadi itu adalah juga sebagai benih. Benih dari manusia itu sendiri. Itu hanya sebagai perlambang. Nah, Hmm. ini satu poin bahwa ruatan itu semua manusia itu wajib menjalankan, terutama manusia laki-laki. Artinya gini Pak Cahyoaji, perlambang tadi ya, bahwa setiap manusia khususnya laki-laki ini kan pernah pasti menjatuhkan komo tadi, Ya, baik itu secara sadar atau memang disadari secara sengaja ya, kan gitu kan. ya. Kedua hal inilah yang sebenarnya sebagai sumber dari kenapa kita itu sebagai manusia, baik sesuatu yang telah kita lakukan tanpa kita sadari dan ataupun itu kita sadari untuk menyelesaikan itu salah satunya dengan ruatan itu. Apa seperti itu Pak Jayadi? Ya, kita kan mesti tahu lagi. Ruatan ini siapa pelakunya? Hmm. Pelakunya adalah dalang sejati kan begitu. Nah, kalau kita ngomong dalang adalah mudal, piwulang atau memberikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang sejati. Di sini dikatakan dalangnya adalah Bathara Wisnu yang memberikan pengajaran atau ilmu kawruh. Tentunya itu yang membuat suatu hal yang menenteramkan dan membahagiakan serta memuliakan. Ini ada poin-poin yang bisa digunakan secara masyarakat umum. Nah, tidak hanya masyarakat Jawa aja, tapi memang leluhur kita ini sangat luar biasa dalam membuat suatu cerita yang sebenarnya mempunyai makna-makna yang sangat dalam bagi yang mengerti terhadap cerita-cerita yang sudah dirangkai dalam suatu cerita lagi. Jadi itulah leluhur Nusantara.
kata bisa jadi suatu rangkaian, huruf jadi rangkaian, cerita masih ada cerita di dalamnya. Ini sangat luar biasa. Nah, makanya diperlukan adalah dalang sejati. Dalang sejati ini kan ada yang dikatakan ibaratnya dari bapak dan ibunya dalang, maka turunnya kan dalang sejati. Nah, contohnya seperti itu kan. Tetapi dalang sejati juga mempunyai arti yang lain, yaitu adalah bagaimana memberikan suatu pengajaran ilmu yang sifatnya benar-benar baik untuk ketentraman, kerahayuan, dan kemuliaan. Makanya perlu diadakan ruatan untuk melepas apa? Melepas sesuatu yang buruk tadi. Jadi ini sangat jelas. Kemudian Bathara Kala tadi diberikan makan oleh Bathara Guru. Dalam cerita wayang kan begitu. Berwujud apa? Berwujud Sukerto. Jadi manusia-manusia yang mempunyai Sukerto. Ya. Seperti ontang-anting, anak satu laki-laki, kemudian anak satu perempuan. Gedono Gedini, anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian ada uger-uger lawang dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kalau kita cermatin lagi, ini hanya sebagai perlambang. Loh, kalau itu diberlakukan, itu kan ya banyak sekali yang punya anaknya cuma satu, anaknya juga dua, dan seterusnya. Maka di sini adalah akan muncul namanya suatu kepercayaan tadi. Bagaimana kita menyikapinya untuk menelaah ruatan yang seperti itu? Ada beberapa yang mempunyai sengkolo, seperti bau lawean, itu diruat juga. Tetapi kan harus tahu kenapa kok terjadi seperti itu. Jadi tidak hanya cerita wayang saja, tetapi si lantaran yang meruat tadi itu harus bisa mengarahkan yang diruat ini untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Ya. Dan itu pun tidak hanya ngomong saja, tetapi harus mencipta. Nah, disinilah dayanya, yaitu ada yang disampaikan, disabdakan, dan ada yang diciptakan di dalam ilmu batinnya tadi. Karena ini sudah benar-benar menjalankan tidak hanya tata gelar, tapi tata halus juga dijalankan. Karena kita juga tidak hanya ngomong dengan manusianya saja, tetapi kita ini ngomong juga dengan sel-selnya, dengan jiwa-jiwanya. Ini adalah kemampuan daya cipta yang ada pada dalang tersebut. Kemudian kalau kita melihat ataupun mendengar bahwa yang diruat juga salah satu contoh adalah orang yang bersih-bersih bambu. Kemudian bambunya itu belum dirapikan. Ini pun juga nggak boleh ditelan mentah-mentah. Ini adalah suatu makna yang menyampaikan bahwa segala sesuatu pekerjaan itu harus diselesaikan dengan baik. Contoh seperti itu. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, tentunya juga akan nanti menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula. Ada dampaknya juga. Jadi itu banyak sekali perlambang-perlambang yang cerita-cerita ruatan tadi. Baik, Pak Cahya Haji, sebelum kita mendetail nih tentang ruatan, saya ingin agar masyarakat secara umum itu paham terkait ruatan yang harus dilakukan. Karena melihat tujuan daripada leluhur kita dengan adanya ritus ruatan ini kan salah satunya adalah untuk solusi permasalahan kehidupan manusia. Terlepas sumbernya, apakah itu bersumber dari bawaan lahir kita atau di dalam proses perjalanan kehidupan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya ada dua kepercayaan di masyarakat kita yang betul-betul melestarikan ajaran leluhur kita. Ada yang sudah tidak percaya nih tentang adanya hal-hal seperti ini gitu. Nah, cuma kita pengen memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa permasalahan kehidupan manusia itu kan ada yang sumbernya memang bawaan dari kita lahir atau permasalahan yang timbul karena perjalanan kehidupan kita. Sehingga ruatan itu tidak hanya diberlakukan ketika kita masih kecil, artinya ruatan itu bisa diberlakukan baik posisi usia kita masih muda ataupun sudah berkeluarga, itu bisa dilakukan kan gitu. Seberapa penting nih Pak Cahya Haji ruatan itu perlu dilakukan? Ruatan sangat penting. Jadi contohlah misalkan ketika kita melakukan suatu kesalahan, kalau kita emang tahu ya lebih baik kita melakukan ruatan. Ruatan ibaratnya sama juga dengan istilahnya kita melakukan namanya penyucian atau membersihkan diri kita. Tentunya kan kita juga memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Itu sangat penting sekali. Dan ruatan itu ada yang dikerjakan ketika bayi itu lahir, ada yang dikerjakan nanti ketika mengancik dewasa sampai mengarungin bahtera rumah tangga atau berkeluarga. Itu juga dikerjakan. Kemudian ada juga ketika manusia meninggal pun itu juga ada dilakukan namanya prosesi ruatan juga. Jadi ruatan kan ada yang kalau manusia hidup kan ada ruatan Sukerto dan ruatan Sengkolo. Nah, nanti dalam ilmu kawruh itu kan ada
yang Sastro Pedati, Sekar Pedati. Tapi untuk pangruatan sukmo itu di dalam bahasa Jawa itu juga ada, namanya Jindro Jati. Jenderal Itu Jati ya. juga ada. Jadi ada pangruatan-pangruatan yang sifatnya untuk kehidupan manusia yang berjalan di muka bumi atau menjalani cerita kehidupannya. Ada yang untuk pangruatan sukmanya supaya nanti sukmanya kembali ke Sang Pencipta dengan kesempurnaannya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ini Pak Cahayaji, kepercayaan sendiri ya, bahwa ruatan ini kan salah satu ritus kepercayaan nih. Ya, Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tidak percaya dengan hal tersebut? Apakah itu juga akan berdampak atau tidak kan gitu? ya. Jadi kalau misalkan percaya dan tidak itu tidak ada masalah. Tetapi kenyataan ya akan jadi kenyataan. Contoh adalah ketika kita hidup di tanah Jawa, itu hanya ada dua musimnya, ya, Ya, musim kemarau sama musim penghujan. hujan. Tapi kalau kita tinggal di Eropa, ya musimnya adalah 4 musim. Jadi energi magnet itu akan membawa suatu daya di lokasi tersebut. Leluhur kita percaya ruatan, ya percaya boleh, tidak percaya boleh. Itu akan mengenai terhadap semua yang misalkan tidak percaya, ya kemungkinan besar dia akan terkena imbasnya. Karena sebenarnya kalau memahami intisari dari ruatan ini memberikan pencerahan. Ketika dia melakukan suatu manusia itu melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu tindakan yang tidak benar, Hmm, maka akan ada sengkolo. Sengkolo itu ada suatu keburukan. Nah, burukannya. oleh karena itu manusia ini adalah diberikan suatu penjelasan, pencerahan supaya tidak terkena atau keburukan tadi. Makanya dalam prosesi peruatan itu kan ada 3 hal. Itu sangat lantip atau cerdasnya atau hebatnya leluhur kita. Yaitu yang pertama, yang dibaca itu pasti namanya pelarapan. Pelarapan itu berarti pikiran. Hmm, Kemudian ada yang di dada, berarti itu hubungannya dengan hati. ya. Yang ketiga adalah dengan gigir. Gigir itu adalah tulang belakang, sumsum tulang. Kenapa kok tulang? Karena itu adalah tegaknya jalannya hidup manusia. Ya. Itu sebagai perlambang bahwa tulang belakang adalah untuk melakukan perjalanan kehidupan manusia. Disinilah yang hebat di situ kan ada dibaca sebagai mantra-mantranya. Gitu. Nah, mantra-mantra itu juga mempunyai makna-makna Mana tersendiri sendiri ya. yang berhubungan dengan pikiran, yang berhubungan dengan hatinya nanti, yang berhubungan dengan jalan kehidupannya di Ya. situ. Ini Pak Cahyaji, apa sih yang membedakan antara kita menjalankan ruatan? Karena menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal. Jadi ada orang yang melakukan ruatan itu karena memahami dirinya ada sesuatu yang janggal kan gitu. Tentunya kalau kesadaran tentang adanya kejanggalan di dalam proses perjalanan kehidupan itu kan solusinya yaitu ya ruatan itu sendiri. Karena tanpa kita ketahui solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu kan juga sulit nih Pak Ya. untuk bisa terbuka tanpa adanya ruatan itu sendiri kan gitu kan. Sebenarnya apa sih perbedaannya atau kita bicara keuntungannya orang yang melakukan ruatan dan dengan yang tidak melakukan ruatan itu dari sisi apa saja? Ya, jadi kalau misalnya kita menjelaskan dalam suatu keadaan yang hening, menjelaskan dalam keadaan yang prosesi ritual itu berbeda dengan menjelaskan dengan prosesi-prosesi ngobrol atau hanya ngomong biasa itu berbeda. Ya. Karena kalau kita udah menjelaskan atau menyampaikan sabda di dalam prosesi-prosesi ritual itu ada daya dan kekuatannya jauh lebih besar. Yang membedakan antara yang dilakukan ruatan dan tidak dilakukan ruatan tentunya ya perjalanan kehidupannya. Perjalanan kehidupannya ini tentunya akan lebih mendapat pengayoman atau mendapat suatu petunjuk untuk menjalankan kehidupannya akan jauh lebih baik dibandingkan yang tidak melakukan ruatan. Ya, karena menurut saya nih Pak Cahyaji bahwasanya kan dalam kita menjalani kehidupan ini kan ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui kan gitu. Ya, Kesombongan orang itulah sehingga hal-hal yang seperti ini itu kan dianggap tidak penting kan. Ini kan bentuk kesombongan di dalam diri manusia. Sedangkan leluhur kita itu sudah mengetahui bahwasanya permasalahan-permasalahan kehidupan manusia itu banyak dari posisi orang itu mulai lahir atau orang tuanya sedang melahirkan sampai orang tuanya mendidik anak sampai anaknya besar ini kan pastinya ke depan akan banyak problematika di dalam kehidupan atau perjalanan kehidupan tersebut. Maka penting buat saya bahwa ruatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cahyaji bahwa unsur daripada ruatan itu sendiri kan kita akan berbicara tentang cerita tadi pewayangan tentang Bathara Wisnu, kemudian ada Bathara Kala dan segala macam itu kan
semuanya adalah perlambang semua. Sebenarnya itu adalah informasi yang ingin disampaikan leluhur kita kepada keturunan-keturunannya, Pak. Kalau di dalam ruatan sendiri nih, apa yang cara konkret itu perubahan di dalam permasalahan, oh ternyata sudah betul-betul bisa terselesaikan atau mendapatkan solusi, itu pernah mendapatkan cerita seperti itu enggak, Pak Cahya? Ya, contoh kan ada teman yang melakukan ruatan karena Sukertonya sendang kapit pancuran atau Hmm. anak dua laki-laki yang perempuan ada di tengah. Ya, Nah, kebetulan si perempuannya ini sulit mendapatkan jodoh. Di situ setelah diruat jarak berapa bulan kemudian akhirnya mendapatkan jodoh. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak disangka. Tetapi itu betul. suatu hal yang suatu kenyataan. Kenapa nih terjadi seperti itu? Karena ya memang permujaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa diudaneni atau disembadani atau dilaksanakan, diwujudkan. Tetapi itu pun juga tidak lepas dari petuah-petuah yang diberikan juga. Misalkan nih, kalau perempuan nggak dapat dapat jodoh, bisa saja perempuannya ini terlalu jual mahal, ya kan? Ini juga bisa. Pilih-pilih. Nah, kemudian terlalu milih-milih, ya kan? Ya. Yang gajinya harus melebihi dia, misalkan kalau nggak gaji 100 juta nggak mau ya, contohnya Ya. seperti itu. Mau Nah, ini, diruat berapapun ya tetap nggak nah dapat jodoh ya, Pak. ini Saya. harus dikasihkan penjelasan. Contoh kan orang hidup itu untuk berkeluarga bukan harta benda atau bukan kekayaannya atau bukan hanya gantengnya atau tampannya saja. Tetapi adalah hati yang menjadi modal atau ati amung pawitane, hati adalah modal untuk menjalani kehidupan berkeluarga lah. Ini kalau nggak diberikan penjelasan, tentunya pun pola pikirnya nggak akan berubah. Betul, betul, Ini betul sekali. sangat sangat sederhana, tapi sangat besar sekali dampaknya bagi yang menjalaninya. Sehingga akan membuka wawasan. Ketika menjalani kehidupan itu bisa berbeda. Ya, saya setuju sekali nih Pak Cahyadi terkait tentang esensi daripada ruatan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara ruatan itu ada beberapa proses dan ada beberapa ritus yang dilakukan di situ. Salah satunya adalah menggunakan sesaji, kemudian di situ ada proses pertunjukan wayang di mana sang dalang ini kan menceritakan kronologi kenapa adanya Soekarto dan Sengkolo. Sedangkan perlu kita pahami bahwa Soekarto itu kan ada sekitar 22 problematika kehidupan manusia yang bersumber dari bawaan lahir. Kemudian ada sekitar 29 sengkolo permasalahan yang ada ketika manusia itu menjalankan proses kehidupan. Ya, Tadi seperti yang Pak Cahya dijelaskan tentang adanya sendang kapit pancuran di mana si anak laki-laki ngapit satu perempuan di tengah kan gitu kan, sehingga anak ya, perempuan ini bisa menjadikan sulit jodoh. Sedangkan sulit jodoh sendiri itu kategori sengkolo, di ya. mana sengkolo itu yang kebu kamil kan gitu. Ada sangkut pautnya antara Soekarto dan Sengkolo, bagaimana dua permasalahan ini bisa diselesaikan dengan ritus ruatan. Tentunya saya setuju sekali tadi Pak Cahyadi, terlepas dari apakah prosesi kesakralan itu juga berpengaruh, tetapi cara pandang manusia, bagaimana mereka menjalankan kehidupan itu kan penting sekali, ini harus diberitahukan gitu kan. Ini kunci daripada ruatan. Tetapi kan banyak hal yang salah kaprah nih Pak Cahyadi. Yang melakukan ruat dan yang ingin diruat ini kan terkadang kan terputus informasinya. Sebenarnya apa sih pentingnya di dalam Ya, ruatan itu kan gitu. Nah, ya, sehingga mereka terjebak hanya pada suatu proses ritus saja. Sedangkan informasi-informasi penting yang menjadikan satu pegangan atau pedoman yang melakukan ruatan atau yang ingin diruat ini kan tidak dapat ini. Taunya ya cuma melihat ritusnya saja kan gitu loh. ya. Dianggapnya setelah melihat ritus itu selesai kan gitu. Gimana nih Pak Cahyadi? Ya, jadi kalau melakukan ruatan kan ada prosesi-prosesinya, Hmm. ada ritusnya. Contohnya mulai kita melakukan sesaji, kemudian melakukan pemilihan hari berhubungan dengan Sabto Perbo Poncowasono, kemudian sesaji, sesajinya nanti digunakan untuk apa saja. Ya. Kemudian mengenai mantra ataupun daya cipta yang dikerjakan ketika ruatan. Hmm. Yang pertama kan yang dibacakan itu adalah yang berada di pelarapan. Jadi gini, seje dalang seje anggit. Dalam arti berbeda dalang, kadang-kadang berbeda ceritanya. Cerita-cerita. Nah, yang penting adalah intisari dari cerita tersebut untuk hal-hal yang baik. Jadi
Ada yang mengatakan bahwa yang dibaca di dalam pikiran atau pelarapan itu adalah Jawa dibalik kan gitu. Jawa dibalik kan ini kan ibaratnya sebenarnya tentunya hubungannya dengan zaman-zaman yang sudah berhubungan dengan Mataram ataupun Demak ke bawah. Jadi Ya, setelah Mojopahit. Yang dibaca dulu itu kan Jawa Diwalik atau Carakan Walik. Nah, hmm, Carakan Walik ini kan adalah zaman setelah Mojopahit. Nah, ya, padahal kalau kita ada di Candi Sukuh, contohnya adalah itu hmm, lakon cerita Morwokolo, itu ya, Sadiwo Mulyo itu juga itu sudah sudah ada ada betul. sebelum Mojopahit juga. Dalam Ya, arti Sadiwo Mulyo atau Morwokolo yang Sudomolo itu sudah lama juga sudah ada. Nah, ya, di sini yang perlu diperhatikan adalah kenapa Carakan Walik. Ada yang menyampaikan wah Carakan Walik itu tidak ada artinya. Pokoknya dibalik dari yang jelek supaya jadi baik. Nah, baik. padahal kalau kita bahas, baik itu Hono Coroko ataupun Carakan Walik ataupun dibaca dari belakang, itu pun juga memiliki makna. Inilah leluhur kita ini sangat luar biasa. Ya, Contohlah Ngoto Bogomo, Nyoyo Jodopo, Lowo Sotodo. Ngoto Bogomo ini udah menjelaskan ngoto, maksudnya menuju. Kemudian to itu bisa dikatakan sebagai tatanan. Nanti bogo itu adalah makanan. Jadi menuju tatanan, bebukan, gomo adalah tatanan suci. ya, Tatanan suci adalah ya sebagai kalau dulu kan ada negoro Kertogomo. Jadi negara Kertagama negara dengan tatanan yang suci. Kehidupan pun juga harus menjalani tatanan kehidupan yang suci. Makanya di sini pikiran kita suruh menjalani suatu tatanan kehidupan yang suci, Ngotobogomo. Kemudian ada Nyoyo Jodopo. Ya, Nyoyo itu bercahaya. Jodoh ini adalah jodoh. Po ini adalah pinesti. Jadi jodoh yang sesuai dengan pinestinya. Jadi kehidupan kita, kehidupan si manusianya tadi itu suruh bercahaya supaya mendapatkan jodoh sesuai dengan garis pepestan atau garis kehidupannya. Jodoh ini ya jodoh berkeluarga, hmm, jodoh dalam cerita kehidupannya, jodoh dalam berteman, jodoh dalam berbisnis, dan jodoh apapun itu yang membawa dalam kebaikannya. ya, Nah, kemudian ada Lowoso Todo. Lowoso itu lawaso atau langgeng. Todo itu anugerah. Jadi langgeng dalam mendapatkan anugerah. Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. ya. Kemudian korocono, karencono. Jadi kehidupan itu harus terencana dengan baik. Gitu. Jadi semua yang baik, semua yang dijalani itu harus setidaknya harus direncanakan untuk kebaikan. Jadi tidak asal-asalan kehidupan itu. Itu Nah, ini kan salah satu ini ya Pak Cahya Haji, ajarannya leluhur kita di dalam prosesi ruwatan itu dengan cara membaca larapan tadi ya. ya, jadi istilahnya apa yang dibaca di pelarapan itu kan carakan walik seperti itu kan. Hmm, Ngoto bogomo nyoyo jodopo lawo sotodo koroconoho tadi. Nah, tetapi apa toh arti dari carakan walik tadi? ya, Kan begitu. Ini adalah suatu untuk membuka pikirannya dulu. Oh, bahwa hidup itu harus memiliki tatanan yang baik, tatanan ya, yang suci. Kemudian hidup itu harus bercahaya. Ini kan sesuatu yang nggak gampang, ya, gitu loh. Hidup bercahaya gimana? Mau pakai lampu kan gimana? Nggak. Nah, ini kan listrik gitu. Nanti kan ini berbeda dengan ya, manusia. ya. Itulah kemudian harus mendapatkan suatu anugerah yang langgeng dan kehidupan yang terencana. Ini sudah mengajarkan bahwa pikiran manusia itu merupakan pikiran yang baik yang tertata. Ya, Betul, betul. sudah. Jadi Nah, manusianya di manusia beneran, tidak manusia yang ampiak awur-awur gitu, yang tidak awuran. berarti boleh simpulkan bahwasanya di dalam prosesi ruwatan itu sendiri nih Pak, dalam prosesi pembacaan harapan ini kan di pertanyaan awal, apakah yang percaya atau tidak, ini kan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilakukan. Karena Ya, kalau di era ilmu sekarang itu kan mungkin kan mental blocknya manusia ini Pak. ya, Bagaimana mereka itu bisa menyelesaikan problematika kehidupan itu ya cara pandang kita, kemudian cara berpikir kita ini kan harus terbuka dulu Pak. betul. Kan gitu kalau dari tadi yang dijelaskan oleh Pak Cahya Haji dalam prosesi Carokon Malik itu kan dikembalikan bahwa manusia itu ketika menghadapi banyak problematika, kita itu disuruh istilahnya flashback Ya, untuk apakah kita itu selama hidup ini sudah sesuai dengan tatanan atau tidak kan gitu kan. Kita ya, ya. dengan prosesi ruwatan itu kan diingatkan kembali kan gitu kan Pak Cahya Haji ya. Ya, itu dari pelarapan atau pemikiran. Ya, kemudian yang dibaca lagi yang ada di dada. Dada Hmm, ini adalah punjering hati atau pusatnya hati. Nah, di ya. situ yang dibaca, yang sering didengarkan adalah ilmu kawruh atau ilmu pengetahuan sastro pedati, sekar pedati. Jadi